Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 Teknik Mekatronika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah di-share minggu kemarin tentang PowerPoint algoritma pemrograman. Yang paling penting dari memahami algoritma pemrograman adalah salah satunya membuat flowchart. Flowchart ini seperti yang sudah disampaikan kemarin adalah alur dari sebuah skema sistem yang akan memudahkan kita untuk memahami kinerja dari program yang akan kita buat. Dari flowchart itu sendiri ada beberapa komponen standar secara internasional, semua programmer akan memahami flowchart ini. Yang pertama di bagian paling atas adalah simbol dari terminator. Ini adalah simbol yang digunakan untuk permulaan dan akhir program. Jadi di bagian terminator ini biasanya ditulis start atau stop. Start untuk awalan, stop untuk akhiran. Atau mulai dan akhir kalau digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk bagian yang kedua itu adalah garis alir atau flow line. Flow line ini disimbolkan dengan gambar anak panah. Ini merupakan arah aliran program di mana arahnya ditentukan dari arah panah ini. Setiap garis pada flowchart itu nanti harus berupa anak panah ya. Dari simbol satu ke simbol yang lain nanti harus dihubungkan dengan arah anak panah. Kemudian selanjutnya itu adalah simbol preparation ya. Preparation ini adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Kalau di minggu kemarin Anda sudah membuat contoh mencari luas atau keliling lingkaran, itu untuk nilai Pi itu nanti dimasukkan ke dalam preparation. Jadi ini digunakan untuk memberi nilai awal atau harga awal, nilai awal untuk sesuatu yang nilainya mutlak pasti ya, tidak berubah-ubah. Ini biasanya berupa nilai konstan ya. Misalnya Pi atau misalnya nilai gravitasi atau nilai yang lain yang tidak berubah-ubah. Kemudian simbol yang berikutnya adalah simbol proses. Simbol proses ini digunakan kalau dalam contoh kemarin adalah proses perhitungannya, proses aritmatikanya atau pengolahan datanya nanti di simbol proses ini ya. Kalau di pemrograman elektronika bisa juga nanti penentuan langkah-langkahnya itu di dalam proses ini. Nah, selanjutnya itu adalah input dan output data. Input dan output data di sini disimbolkan dengan jajar genjang. Ini bisa Anda gunakan nanti apabila contoh kemarin adalah mencari luas atau keliling lingkaran, berarti jari-jari itu nanti dimasukkan di sini. Termasuk nanti output data. Luas atau keliling lingkaran yang kemarin Anda bisa masukkan dalam simbol jajar genjang seperti ini. Nah, informasi-informasi juga bisa ditampilkan di simbol ini. Selanjutnya ada juga yang namanya predefined process atau subprogram. Subprogram ini nanti akan sangat banyak kita gunakan kalau pemrograman kita sudah berjalan cukup jauh. Nanti apabila kita sudah di program-program yang sudah aplikatif itu nanti akan sering kita gunakan. Maksudnya subprogram adalah bahwa di dalam sebuah program nanti akan ada program-program yang menginduk ke program utama kita.
Misalnya kita mau membuat program jam digital. Nanti dalam program utama itu akan menampilkan jam. Tapi ada subprogram yang akan menampilkan misalnya suhu ruangan, itu juga bisa. Jadi program suhu ruangan sebenarnya berdiri sendiri, tapi kita ikutkan ke program utama milik jam digital dan sebagainya. Nah, yang akan menjadi fokus saya hari ini itu adalah decision, ya, decision atau percabangan. Ini merupakan simbol dari algoritma pemrograman yang nanti akan sering kita jumpai, yaitu perbandingan pernyataan, penyeleksian data, memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Mungkin pilihan yang paling tepat, mudah dipahami adalah ini adalah pilihan untuk langkah berikutnya. Dalam simbol decision ini nanti hanya akan terdiri dari dua pilihan, yaitu iya atau tidak. Iya maksudnya apabila nilai yang disyaratkan terpenuhi, tidak apabila syaratnya tidak terpenuhi. Ada dua simbol, biasanya menggunakan huruf Y dan huruf T dalam bahasa Indonesia, atau huruf Y dan huruf N, Y untuk yes, N untuk no, itu apabila nanti dalam program bahasa Inggris. Tapi keduanya sama, ya. Jadi syarat yang dibuat di dalam subprogram itu, di dalam simbol itu, apakah nanti terpenuhi atau tidak, itu nanti akan ada dua arah panah keluar. Kalau simbol-simbol yang lain arah panahnya biasanya hanya satu, tapi dalam decision ini biasanya terdiri dari dua arah panah. Arah panah pertama untuk kondisi terpenuhi atau iya, kondisi arah panah kedua untuk yang tidak terpenuhi atau tidak. Nanti akan saya jelaskan di contoh, atau kita ke contoh terlebih dahulu. Di contoh yang PowerPoint minggu kemarin itu ada satu decision, ya, satu buah decision. Di sini untuk pembagian, ya, pembagian dengan bilangan kedua. Kita lihat flowchart lebih detail, ya. Di situ ada input bilangan, hitung sisa. Input bilangan tadi merupakan memasukkan nilai bilangan, jajar genjang berarti dia berupa input atau output. Kemudian arah panah kedua yaitu hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. Misal bilangan yang dimasukkan adalah 4, kemudian ini dimasukkan 4. Nah, hitung dibagi dengan 2, berapakah sisanya? Hitung sisa bagi dengan 2. Jadi 4 dibagi dengan 2. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya berapa? Nah, di sini ada simbol A, simbol A, simbol A ini untuk sambungan, ya, sebenarnya untuk sambungan saja, untuk meneruskan, tapi dalam satu halaman. A dan A itu sama, junction saja, hanya untuk sambungan di program sini. Nah, 4 dibagi 2, apakah sisanya 0? Ya, 4 dibagi 2 kita semua tahu bahwa hasilnya 2. Nah, apakah ada sisa? Sisanya adalah 0. Nah, karena sisanya 0, berarti dia memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu 0, ya. Apakah sisanya 0? Iya. Berarti Anda ke bawah. Ke bawah berarti cetak genap. Berarti 4 merupakan bilangan genap dan selesai. Seperti itu. Nah, kalau contohnya bilangan yang ganjil, kita coba bilangan yang ganjil misalnya 5. Saya hapus dulu yang ini. Nah, misalnya bilangan yang dimasukkan adalah 5.
Hitung sisa bagi antara bilangan dengan 2. 5 dibagi 2 dalam sistem kita hasilnya kalau desimal 2,5 ya. Tapi nanti akan ada namanya mod dan modulo. Nah, ini yang dimaksud adalah sisanya itu modulonya. 5 dibagi 2 hasilnya sebenarnya adalah 2, sisanya adalah 1 ya. Jadi kita ambil sisanya 1. 1 apakah sama dengan 0? Apakah sisanya 0? Bukan, karena sisanya adalah 1. Maka yang terjadi adalah tidak. Karena tidak berarti cetak ganjil. Berarti 5 dikategorikan sebagai bilangan ganjil. Nah, untuk decision ini nanti juga bisa digunakan untuk hal-hal sederhana. Di kehidupan kita, bisa kita contohkan untuk hal-hal sederhana di kehidupan kita sehari-hari. Karena fokus saya hari ini decision ya. Nah, misalnya ini kita membuat decision untuk kondisi lapar. Yes dan no. Apabila lapar, yes, pasti berikutnya arahnya adalah untuk makan ya. Arahnya untuk makan. Apabila lapar, decisionnya itu tidak atau no, tidak lapar, berarti melakukan aktivitas yang lain. Tapi apabila jawabannya yes, apabila lapar ya, kondisinya lapar, nanti kondisi untuk berikutnya adalah melakukan kegiatan makan. Nah, ini contoh percabangan. Atau misalnya bisa kita contohkan untuk menyeberang jalan ya. Bisa kita kondisikan untuk menyeberang jalan. Nanti kondisi tengok kanan, tengok kiri, apabila iya menyeberang, apabila tidak balik lagi. Seperti itu. Itu untuk contoh decision yang saya fokuskan karena nanti akan sering kita jumpai decision atau pilihan untuk langkah selanjutnya. Kalau untuk simbol berikutnya itu ada simbol lingkaran atau on page connector. Ini digunakan apabila kita membuat flowchart, gambarnya masih dalam satu halaman, tapi turun ke bawah sudah tidak cukup, kita mau lanjutkan di samping, karena masih satu halaman, masih bisa kita gabungkan dengan menggunakan on page connector dengan simbol lingkaran. Nah, kalau konektor untuk membuat flowchart tapi beda halaman, itu nanti menggunakan simbol yang paling akhir, itu simbol seperti perisai ya. Simbol perisai atau off page connector ini penghubung bagian-bagian flowchart yang berada di halaman yang berbeda. Jadi misalnya halaman 1 flowchartnya nggak cukup, halaman kedua mau nyambung, itu harus menggunakan off page connector. Simbolnya seperti perisai, dikasih simbol misalnya A, nanti di halaman berikutnya juga A. Misalnya dikasih B, halaman berikutnya juga B. Maksudnya biar tidak salah antara konektor A, nanti tahunya ke konektor B. Seperti di contoh tadi, on page connector itu sama-sama dalam satu halaman, itu mereka atau di contoh ini menggunakan huruf A. Jadi huruf A di bawah itu dengan huruf A di atas itu nyambung ya. Itu hanya konektor biasa. Sehingga urutannya kita bisa mudah untuk mengetahui A nyambung dengan A. Saya kira itu untuk hari ini, hanya penjelasan tentang apa yang sudah kita sampaikan di minggu kemarin. Semoga makin mudah dipahami. Fokus kita adalah hari ini memahami tentang decision, yaitu pilihan dari program. Syaratnya ditulis di dalam, kemudian
apabila syarat itu terpenuhi, apa yang akan dilakukan, apabila tidak, apa yang akan dilakukan. Itu contoh decision, semoga bisa dipahami. Saya sangat terbuka apabila ada ingin yang bertanya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.